Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul paragraf. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Helmi Rahmawati, absen 30. Yang kedua ada IGD Putu Katonjaya Deva, absen 6. Yang ketiga ada Iwayandita Surya Pratama, absen 12. Yang keempat ada Gede Medi Dharma Saputra, absen 18. Dan yang terakhir ada Iwayan Arisanjaya, absen 24. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu yang pertama pengertian paragraf, yang kedua fungsi paragraf, yang ketiga syarat-syarat pembentukan paragraf, yang keempat jenis-jenis paragraf berdasarkan isi, dan yang kelima jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri dari beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Cair tahun 2011, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan dan memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Paragraf juga merupakan sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dibantu dengan kalimat pendukung. Paragraf non-fiksi biasanya dimulai dengan umum dan bergerak lebih spesifik sehingga dapat memunculkan argumen atau sudut pandang. Setiap paragraf berawal dari apa yang datang sebelumnya dan berhenti untuk dilanjutkan. Paragraf umumnya terdiri dari 3 hingga 7 kalimat, semuanya tergabung dalam pernyataan berparagraf tunggal. Sekian. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arisanjaya dengan NIM 20153 54053. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dengan bahasan fungsi paragraf dan syarat-syarat pembentukan paragraf. Di sini kami telah menuliskan beberapa fungsi paragraf, yaitu pertama, mengekspresikan gagasan yang tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran serta juga perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun dengan secara logis dalam suatu kesatuan. Kedua, untuk menandai peralihan gagasan baru bagi suatu karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf itu artinya ganti pikiran juga. Yang ketiga, untuk dapat memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis serta juga memudahkan pemahaman bagi yang membacanya. Keempat, memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Dan yang terakhir, untuk dapat memudahkan pengendalian variabel, terutama untuk karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Dalam memuat paragraf, terdapat syarat-syarat pembentukan paragraf agar mempermudah penulis dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam penulisan paragraf. Adapun syarat-syarat pembentukan paragraf diantaranya: pertama, kesatuan. Dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Kedua, kepaduan. Hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Tiga, isinya relevan dengan karangan. Empat, pengembangan. Sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik berkaitan dengan ragam, diksi, keefektifan yang pemakaiannya disesuaikan dengan situasi. Sedangkan bahasa yang benar jika sesuai kaidah atau aturan bahasa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama, ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan sebuah cerita atau kejadian secara berurutan dan kronologis. Yang kedua, paragraf deskripsi.
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang mampu merangsang indera pembaca. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, dan menerangkan suatu topik kepada pembaca dengan tujuan memberi informasi sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyampaikan ide gagasan atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta aktual. Yang terakhir, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan membujuk dan mempengaruhi pembaca agar mau berbuat sesuai dengan terdapat pada paragrafnya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Letak kalimat utama. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berbeda di awalan paragraf. Paragraf ini bersifat dedukasi dan dikembangkan dari pernyataan umum ke khusus. Kedua, paragraf interatif. Paragraf interatif adalah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diikuti oleh kalimat utama, kemudian dilanjutkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf indukatif. Paragraf indukatif adalah kebalikan dari paragraf indukatif, yakni paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utama berada di akhir paragraf. Paragraf ini bersifat indukasi dan dikembangkan dari pernyataan khusus. Keempat, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan antara paragraf dedukatif dan indukatif. Jenis paragraf ini diawali oleh kalimat utama, kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasnya, dan terakhir diakhiri oleh kalimat utama. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi paragraf ini yaitu paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama serta merupakan sekelompok kalimat-kalimat yang tersusun dari suatu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Paragraf juga dapat dikatakan sebagai bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan suatu informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Dalam segi fungsi, paragraf berfungsi untuk mengekspresiasikan gagasan yang tertulis atau untuk memadai peralihan gagasan baru bagi suatu karangan yang terdiri beberapa paragraf. Jadi, para pembaca karangan tersebut dapat mengerti inti dari setiap gagasan dari paragraf tersebut. Sekian presentasi dari kelompok